Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Eko di channel saya Jejak Digital. Bagaimana kabar teman-teman Jejak Digital dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, tentunya yang halalan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat siang teman-teman. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di komplek pemakaman Desa Ganggeng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Nah, konon katanya kita memperoleh informasi ya teman-teman bahwa di belakang saya ini merupakan sebuah makam, yaitu konon katanya makam Ku Ganggeng atau mungkin pendiri Desa Ganggeng. Nah, jadi ada sedikit cerita ya teman-teman bahwa Ku Ganggeng merupakan seseorang yang dahulu pada zaman Majapahit atau pada saat Pangeran Jayakusumo kemudian dari Banyu Urip menuju ke Singgelopuro untuk istilahnya apa ya, mencari biung bibinya yang bernama Retno Merlangen, yang notabene pada saat itu Retno Merlangen sudah diperistri oleh Pangeran Anden Loano. Namun demikian, setelah Pangeran Jayakusumo membuat istilahnya apa ya, ontran-ontran lah ya, dengan ingin merebut kembali Retno Merlangen dari Pangeran Anden, kemudian Buyut Singgelo atau Bedaro Loano turun gunung dari pertapaannya di Gunung Sumbing. Nah, kemudian beliau ngeli atau berwujud gedebok pisang melewati aliran Sungai Bogowonto. Nah, kemudian dahulu ceritanya gedebok pisang itu berhenti di jebakan ikan atau wuwu ya, kalau orang Jawa bilang itu wuwu di Desa Tambak. Nah, kemudian oleh Kiai Tambak, wuwu jebakan gedebok pisang yang masuk ke dalam jebakan ikan tersebut kemudian diambil. Nah, setelah diambil dinaikkan, Kiai Tambak itu kaget luar biasa. Ternyata gedebok ikan itu berubah menjadi manusia, dan manusia tersebut ternyata merupakan Bedoro Loano atau Buyut Singgelo. Nah, kemudian diceritakanlah pada saat itu di Kadipaten Singgelopuro terjadi geger ya, geger yang disebabkan oleh Pangeran Jayakusumo ingin mengambil kembali atau ingin menemui Dewi Retno Merlangen, yang mana pada saat itu sudah menjadi istri Pangeran Anden. Nah, kemudian Buyut Singgelo pasrah atau minta tolong, istilahnya minta tolong kepada Kiai Tambak untuk menyelesaikan permasalahan itu, karena Buyut Singgelo atau Bedoro Loano itu sudah berujar bahwa beliau sudah ingin menepi atau ingin bertapa, sudah tidak ingin mencampuri urusan atau berurusan lagi dengan duniawi lah. Jadi beliau memang punya niatan untuk menepi, untuk nyepi, untuk bertapa. Kemudian beliau bertapa ke Gunung Sumbing. Nah, kemudian Kiai Tambak, beliau menyanggupinya bahwa beliau akan membantu mengatasi permasalahan yang ada di Kadipaten Singgelopuro. Nah, kemudian beliau dawuh pada Ku Ganggeng ya, dalam kisah babat diceritakan seperti itu. Nah, kemudian Ku Ganggeng ini karena mungkin beliau sudah mengetahui bahwa kesaktian Pangeran Jayakusumo itu luar biasa. Nah, kemudian beliau berinisiatif untuk meminta tolong kepada Pangeran Semono. Nah, maka beliau
sowan ke Pangeran Semono. Ya, kemudian Pangeran Semono dawuh kepada patihnya, yaitu beliau Eyang Kilowo Ijo. Nah, kemudian yang mengeksekusi atau yang kemudian menyusul ke Kadipaten Singgelopuro untuk mengawasi atau mengawati gerak-gerik dari Pangeran Jayakusumo, yaitu Eyang Kilowo Ijo. Nah, kemudian pada satu waktu Patih Kilowo Ijo itu ada diberi pesan oleh Pangeran Semono bahwa beliau Kilowo Ijo itu dibekali kendi atau cawan ya mungkin ya. Jadi buah kendi, cuman tidak ada cocoknya, tidak ada untuk tempat keluar airnya. Jadi beliau hanya berpesan, nanti kalau misalnya perang tanding atau dengan menghadapi Pangeran Jayakusumo, nanti kamu terakhir berubah menjadi asap, kemudian masuk, nanti keluar lagi. Setelah Pangeran Jayakusumo pasti akan mengikuti kamu. Pangeran Jayakusumo pasti akan berubah menjadi asap juga. Nanti pas Pangeran Jayakusumo masuk menyusul kamu dalam itu, kamu keluar, kemudian kamu berubah menjadi manusia, kemudian langsung ditutup kendi itu atau cawan itu. Nah, Eyang Kilowo Ijo kemudian ngemban dawuh ya. Jadi sendika dawuh atau menurut apa yang dikatakan oleh Pangeran Semono. Nah, nanti kendi itu nanti dibawa ke sini lagi. Jadi pesannya Pangeran Semono seperti itu. Nah, kemudian benar ya teman-teman, dikisahkan atau diceritakan, kemudian Kilowo Ijo menuju ke Kadipaten Singgelopuro untuk mengawasi apakah bila mana Pangeran Jayakusumo itu menuju ke Kadipaten Singgelopuro. Dan ternyata benar, beliau Pangeran Jayakusumo pada saat itu diceritakan mengendap-endap, seperti dalam tanda kutip seperti seorang pencuri ya, karena mengendap-endap, menyelinap, ingin masuk ke Kadipaten Singgelopuro. Nah, kemudian di situ ketahuan oleh Kilowo Ijo, dan akhirnya terjadilah peperangan, pertempuran di situ. Nah, seperti apa tadi yang dipesankan oleh Pangeran Semono kepada Eyang Kilowo Ijo atau Patih Lowo Ijo. Nah, disitulah terjadi pertempuran antara Pangeran Jayakusumo dengan Patih Kilowo Ijo. Nah, perang tanding, tidak ada yang menang atau kalah tadinya itu ya. Kemudian pada saat terakhir, Eyang Kilowo Ijo berubah menjadi asap, kemudian masuk ke dalam kendi yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, kemudian Pangeran Jayakusumo mungkin dalam tanda kutip beliau berujar, hanya segitu kemampuanmu, kesaktianmu. Kalau hanya berubah menjadi asap, saya pun bisa. Nah, akhirnya Pangeran Jayakusumo terus berubah menjadi asap. Dia beliau menyusul masuk ke dalam kendi yang sudah disiapkan tadi oleh Kilowo Ijo. Nah, tanpa pengetahuan Pangeran Jayakusumo, Kilowo Ijo itu sudah keluar terlebih dahulu. Kemudian Pangeran Jayakusumo masuk. Nah, setelah Kilowo Ijo keluar, beliau berubah menjadi manusia biasa lagi. Kemudian setelah Pangeran Jayakusumo masuk, ditutuplah kendi atau cawan itu. Nah, sesuai tadi pesan atau dawuh dari Pangeran Semono bahwa cawan atau kendi itu soyogianya dibawa langsung kepada beliau Pangeran Semono. Namun di tengah jalan Kilowo Ijo itu ternyata mampir ke Ganggeng dulu atau ke tempat Kuwu Ganggeng lah. Nah, karena mungkin Kuwu Ganggeng itu merasa juga diberi mandat oleh Kiai Tambak untuk membantu ya, dan beliau juga sudah mohon izin kepada Pangeran Semono atau meminta bantuan. Nah, akhirnya kendi itu langsung dipecahkan teman-teman, dipecahkan di situ juga. Nah, akhirnya asapnya itu keluar dan berujilah Pangeran Jayakusumo. Nah, namun akhirnya terjadilah istilahnya adu mulut ya, adu mulut bahwa Pangeran Jayakusumo kemudian Kuwu Ganggeng
karena Kuung Ganggeng itu sudah dibekali atau disangoni ya, kalau orang Jawa bilang, dibekali sebuah pusaka, yaitu pusaka berwujud keris yang bernama Carang Gesing ya. Jadi dikisahkan Pangeran Ganggeng itu, karena memang Pangeran Semono itu sudah mengetahui ya bahwa kesaktian, kekuatan Pangeran Jayakusumo, dan kemudian Pangeran Jayakusumo juga mempunyai sebuah pusaka yang keris yang bernama Ki Panubiru. Nah, kemudian disitulah terjadi pertempuran, mungkin di wilayah sekitar sini ya. Kalau di Babat itu dikisahkan terjadi di wilayah Ganggeng. Jadi terjadi perang tanding antara Ki Kuung Ganggeng dan juga Pangeran Jayakusumo. Nah, kemudian di situ terjadi perang tanding, saling mengeluarkan kesaktian, karena memang ternyata sama-sama sakti ya pada saat itu. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Nah, kemudian Pangeran Jayakusumo mengeluarkan kerisnya beliau yang bernama Ki Panubiru itu tadi. Kemudian beliau mulai menghunus, dan Ki Kuung Ganggeng tidak mau kalah, beliau juga menghunus keris pusaka Ki Carang Gesing. Kemudian di situ bertempur. Nah, disitulah terjadi ledakan yang luar biasa, dan ternyata mereka sama-sama, kalau istilahnya menghilang atau murco ya teman-teman, bahwa setelah perang tanding itu, setelah sama-sama mengeluarkan keris pusaka tadi, mereka berdua hilang murco. Nah, kemudian tiba-tiba setelah terjadi ledakan itu tadi, kemudian hilang. Nah, setelah itu beliau dari atas itu kembali jasadnya. Mereka berdua itu di samping keris pusaka masing-masing. Jadi Pangeran Jayakusumo berada di samping keris Panubirunya, kemudian Ki Kuung Ganggeng berada di samping keris pusaka Carang Gesingnya. Nah, di situ terjadi keajaiban lagi teman-teman. Setelah mereka berdua awalnya setelah tempur duer, ada ledakan yang sangat luar biasa, mereka menghilang. Kemudian setelah itu berapa saat kemudian mereka muncul kembali di samping keris pusaka masing-masing. Nah, kemudian setelah kejadian itu, kemudian singkat cerita bahwa mereka murco lagi atau menghilang lagi. Nah, jadi pada intinya di belakang saya ini dipercaya oleh leluhur atau warga Ganggeng bahwa yang Ki Kuung Ganggeng disemayamkan di sini atau dimakamkan di sini atau bersemayam di sini. Nah, tapi mohon maaf teman-teman, karena ternyata untuk ketemu dengan juru kunci waktu ini kita belum bisa ya. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam, karena ternyata tadi setelah saya lihat di dalam ini kan digembok ya teman-teman, di belakang ini untuk pintu utamanya digembok. Kemudian di dalam itu ternyata masih ada satu ruangan lagi yang ada pintunya lagi. Jadi mohon maaf untuk kali ini saya tidak bisa memvisualisasikan ya istilahnya kondisi atau keadaan di dalam makam seperti apa. Tapi ya semoga insya Allah lain waktu kita bisa sowan ke juru kunci, kita bertemu dengan beliau, dan kita bisa dibukakan ya istilah dibukakan untuk izin, jadi bisa mengambil gambar di dalam, kondisi di dalam bagaimana. Nah, oke teman-teman, mungkin seperti itu tadi ya, sedikit kisah, sedikit cerita
tentang keberadaan makam Ki Kuwu Ganggeng ya, konon katanya ini makam Ki Kuwu Ganggeng, cuman nanti kita akan kulik lagi kebenarannya seperti apa dengan narasumber yang insya Allah nanti kita akan mencari narasumber yang valid. Jadi ini sementara ini kita hanya memperoleh informasi dari warga-warga sekitar teman-teman. Jadi ya semoga ini benar adanya ya. Nah, pada prinsipnya kita tadi suan ke sini untuk tawasul, untuk mendoakan bahwa warga di sini mempercayai bahwa beliau ini merupakan yang Tetruko atau ya, pendiri cikal bakal penamaan desa Ganggeng ini ya. Ya pada prinsipnya kita selalu mendoakan leluhur agar supaya diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah teman-teman, berhubung waktu juga sudah masuk zuhur ya. Mungkin demikian video kali ini. Nah, tidak lupa kami selalu mendoakan teman-teman jejak digital di rumah senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, tentunya halal dan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa teman-teman selalu dukung channel Jejak Digital dengan cara subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video dari Jejak Digital yang terbaru. Mohon maaf banyak tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.